Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 1. Coba kalian perhatikan gambar-gambar ini. Gambar yang pertama, ini ada kerja bakti, membersihkan selokan. Yang kedua, ini ada gambar penebangan pohon. Ketiga, ini perburuan liar. Dan yang terakhir ini menanam pohon atau reboisasi. Nah, dari gambar-gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya ada pada halaman 100 ya teman-teman. Apakah komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Pendapat saya adalah ada beberapa kegiatan manusia yang dapat merugikan dan menguntungkan dalam pelestarian lingkungan sekitar. Menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan? Gambar yang A dan D. Gambar yang A sedang kerja bakti dan D menanam pohon. Menurutmu, gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Yang merusak lingkungan alam itu gambar B, yaitu menebang pohon, dan gambar C, perburuan liar. Jelaskan perilaku kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Perilaku manusia yang bisa berdampak positif terhadap lingkungan, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan dari sampah. Sedangkan kegiatan yang berdampak negatif bagi lingkungan adalah melakukan penebangan dan perburuan hewan secara ilegal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Setelah itu pada halaman 102. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang, serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimana caranya? Caranya misalnya dengan menanam bibit pohon dan tidak memburu satwa. Sudahkah kamu melakukannya? Ya, saya pernah mengikuti kerja bakti di lingkungan. Saya sebulan sekali dan ada kegiatan menanam bibit pohon. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bisa kalian sesuaikan dengan kegiatan yang sudah kalian lakukan masing-masing, teman-teman. Pemanfaatan alam oleh manusia. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam, baik abiotik atau tak hidup maupun biotik atau hidup, secara berlebihan tanpa memikir akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan lingkungan berikutnya. Manusia memanfaatkan lingkungan abiotik, yaitu tanah, dengan melakukan penggalian untuk mendapat bahan tambang yang berguna untuk berbagai keperluan. Batu bara adalah salah satunya. Selain itu, berbagai jenis bahan logam mulia bernilai tinggi pun ditambang. Emas dan perak merupakan salah satu bahan tambang logam mulia yang paling banyak dicari karena nilainya tinggi. Bahan tambang lain yang diambil dari bagian dalam lapisan bumi adalah nikel, timah, dan bauksit. Tidak hanya lingkungan abiotik yang dimanfaatkan manusia, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Ada juga jenis hewan, yaitu hewan peliharaan dan hewan liar yang hidup bebas di hutan. Manusia membudidayakan beberapa jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
seperti ayam, sapi, beberapa jenis ikan, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang tidak dibudidayakan dan hidup bebas di hutan seringkali diburu manusia. Ada yang diburu untuk diambil kulitnya, bulunya, atau bagian tubuh lainnya seperti cula, badak, dan gading gajah. Pemburuan manusia yang tidak terkendali menyebabkan menurunnya populasi hewan tersebut secara drastis. Apabila hal tersebut dibiarkan, hewan tersebut akan mengalami kepunahan. Demikian halnya dengan beberapa jenis tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Beberapa tumbuhan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Misalnya pohon jati dan pohon cendana. Tekstur kayu yang bagus dan kokoh pada kayu pohon jati sangat disukai para pembuat mebel. Kayu cendana mempunyai aroma yang khas dan diburu banyak orang untuk membuat minyak wangi, hiasan, kipas tangan, dan figura. Setelah itu, ayo berlatih. Pada halaman 103 di paling bawah itu ada ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Tuliskan pertanyaanmu pada kartu berikut. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa membuat pertanyaan dengan awalan apa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memberi contoh beberapa. Nah, siapa? Siapa yang menyebabkan kerusakan hutan pada bacaan tadi adalah manusia. Kapan manusia melakukan kerusakan lingkungan? Manusia melakukan kerusakan lingkungan saat memenuhi kebutuhannya. Apa saja bagian-bagian alam yang dimanfaatkan manusia? Manusia memanfaatkan seluruh bagian alam. Baik itu biotik maupun abiotik, baik itu yang hidup ataupun yang tidak hidup. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah itu pada halaman 114 menemukan kalimat dari paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut bersama teman sebangkumu, lalu carilah kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf di depan. Tuliskan kalimat utama dan ide pokok paragraf tersebut dalam tabel berikut. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Mereka justru merusaknya. Saya akan memperbesar tabelnya, nah seperti ini. Apa sih Kak kalimat utama? Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Sedangkan ide pokok sendiri itu adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf atau suatu titik permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Ide pokok dalam paragraf pertama adalah pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kalimat utamanya, kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu paragraf 2, pemanfaatan tanah oleh manusia. Kalimat utamanya, manusia memanfaatkan lingkungan abiotik yaitu tanah dengan melakukan penggalian untuk mendapat bahan tambang. Lalu pada paragraf ketiga, ide pokoknya pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, hampir semua jenis tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia.
Paragraf keempat, pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Kalimat utamanya, beberapa jenis tumbuhan yang menjadi sumber makanan manusia, obat, dan peralatan rumah tangga ditanam dan dibudidayakan. Nah, kurang lebih seperti ini loh teman-teman, ide pokok dan kalimat utama. Jadi di kalimat utama ini terdapat ide pokok, kurang lebih seperti itu ya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. 1. Penebangan dan pembakaran hutan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Hal semacam ini memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa populasi tumbuhan berkurang, bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, penggunaan bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan air. Akibatnya, tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lain adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Eksploitasi sumber daya laut ini umumnya berupa kegiatan pengebor minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem laut dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Yang keempat, perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga bumi menjadi semakin panas. Akibatnya banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Sebagian manusia gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan.
Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Pengambilan itu tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, lambat laut ikan-ikan akan punah. Lalu pada halaman 107, ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Nah, di sini ada seperti diagram ya teman-teman, kotak-kotak ini. Kita akan mengisi kotak-kotak ini, namun terlebih dahulu saya akan memperbesar kotaknya. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua aktivitas, pekerjaan, usaha dari manusia berpengaruh pada lingkungannya. Lalu, apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Sebenarnya ada banyak ya teman-teman tadi. Salah satunya adalah penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan kimia secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, perburuan liar, penggunaan kendaraan bermotor, perpindahan penduduk, dan lain sebagainya. Di sini saya singkat karena apa? Karena saya sempat membaca komentar dari teman-teman bahwa teman-teman kurang menyukai dengan tulisan yang terlalu panjang. Lalu, apa arti penting lingkungan bagi manusia? Lingkungan penting bagi manusia. Kenapa? Karena manusia mencari sumber kehidupan dari alam. Misalnya untuk makan dan minum, mereka membutuhkan lingkungan tersebut. Maaf, ini kebutuhan ya teman-teman. Kalian bisa menggantinya sendiri, kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya. Maaf, saya salah ketik. Lalu, ayo berlatih. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Nah, kalian mendapat tugas untuk mewawancarai teman-teman kalian, ibu kalian, tetangga kalian, bapak kalian, dan lain sebagainya. Lalu kalian tulis hasil laporan wawancaranya di sini. Nama, kalian tulis nama kalian masing-masing. Nama saya Wafikna Nailal Muna. Nah, di sini ada satu pertanyaan, namun satu pertanyaan tersebut kita harus mengajukan kepada 10 narasumber. Pertanyaannya, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalmu yang dapat merusak lingkungan? Saya akan memperbesar nama narasumber, misalnya, di sini namanya saya langsung perjelas ya, Eko gitu. Semisal kalian mau tulis Eko itu kan teman kalian, Eko bisa kalian ganti dengan teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Jawaban Eko, menggunakan racun saat mencari ikan. Jawaban Siti, membuang sampah plastik ke kali. Jawaban Rani, memupuk cabai pakai pestisida. Jawaban Firda, menggunakan bahan bakar fosil berlebihan. Jawaban Olin, membuang limbah ke sungai. Nah, ini untuk nama-namanya kalian bisa sesuaikan dengan nama-nama teman kalian atau ibu kalian atau tetangga kalian ya. Kalian bisa merubah namanya sendiri.
Lalu kalian bertanya kepada Ainun. Ainun menjawab, melakukan penebangan pohon secara liar. Kalian bertanya kepada Naila, apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang yang bisa merusak lingkungan? Naila menjawab, melakukan pembuangan limbah industri ke laut. Lalu Fatan menjawab, melakukan perburuan liar. Wardah menjawab, membakar hutan. Khoir menjawab, menggunakan listrik dengan boros. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri nama narasumber dengan teman-teman kalian masing-masing ya, atau dengan bapak ibu guru kalian masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Di sini saya hanya memberi contoh teman-teman, ketika kalian mempunyai pemikiran atau ide lain juga tidak apa-apa. Setelah itu kesimpulan. Kesimpulan ini ada pada bawahnya kolom tadi ya. Dari wawancara dapat disimpulkan bahwa ada banyak sekali kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalku yang dapat merusak lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan kita karena lingkungan memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Ayo membaca, mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan menghemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman, hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amati poster berikut. Nah, poster itu seperti ajakan ya teman-teman. Di sini ada poster untuk menghemat energi. Tahukah Anda, penggunaan listrik berlebih merupakan penyebab utama krisis listrik. Minimalisir dari sekarang. Nah, seperti itu contoh poster. Ayo mencoba. Salah satu cara untuk melakukan penghematan energi adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Poster dari bahan bekas. Yang pertama, buatlah poster hemat energi dari bahan bekas. Tulis slogan, buat yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur dalam pembuatan bingkai foto sebagai berikut. Bahannya kardus bekas, peralatan, gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado bekas. Cara membuatnya, buatlah pola bingkai foto sesuai ukuran yang diinginkan. Gunting kardus, lapisi kardus, pasang plastik, gabungkan kedua lembar kardus dan pasangkan penyangga foto. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di depan kelas. Kemudian tuliskan referensi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Barulah nanti posternya ditaruh di tengah. Kurang lebih seperti itu cara membuat bingkai dari kardus bekas. Kalian bisa mencobanya di rumah teman-teman.
Setelah itu, pada halaman 110, lengkapi tabel tentang aturan hemat energi di rumah. Berilah tanda centang apabila kamu telah melakukannya. Nah, di sini ada penggunaan energi, mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Sudahkah kalian melakukan itu? Semisal kalian sudah melakukan itu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, maka kalian tinggal mencentangnya. Mematikan keran juga begitu, kalian sudah melakukannya. Nah, kalian centang semua. Semisal hari Kamis kalian tidak melakukan kegiatan itu, nah kalian bisa mengosongi hari Kamis ini. Kurang lebih seperti itu ya. Paham kan? Lalu pada halaman 111 juga masih ada pertanyaan. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan kegiatan kalian masing-masing ya. Ketika kalian sudah melakukannya, kalian bisa menyentang seperti yang sudah saya lakukan ini. Setelah itu, ayo membaca. Bijaklah bermotor. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia. Motor memiliki harga yang murah dan praktis digunakan dibandingkan dengan alat atau moda transportasi lainnya. Dengan sepeda motor, orang mudah bepergian. Selain mudah bepergian, waktu tempuh pun juga akan semakin cepat. Dengan sepeda motor, orang pun juga akan mudah melakukan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain. Namun, di sisi lain, sepeda motor juga memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Sepeda motor digerakkan dengan mesin yang berbahan bakar minyak, yakni berupa bensin. Bensin merupakan bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi melalui proses pengeboran dan pemurnian. Semakin jauh jarak yang ditempuh sepeda motor, semakin banyak pula bensin yang digunakan. Coba bayangkan, jika setiap orang di dunia ini memakai sepeda motor setiap harinya dan menempuh jarak jauh, berapakah bensin yang digunakan? Berapa banyak cadangan minyak yang terkuras? Tentu sangat banyak kebutuhan bensinnya. Penggunaan bahan bakar minyak seperti sepeda motor yang tidak terkendali juga menyebabkan polusi udara dan bisa memicu pemanasan global. Jika sudah demikian, kehidupan manusia pun akan terpengaruh, seperti udara tidak lagi sehat dan bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Setelah itu pada halaman 112, ayo berlatih, jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungan. Sepeda motor menggunakan bahan bakar minyak atau bensin. Jika penggunaan BBM berlebih dan mengakibatkan polusi udara yang bisa memicu pemanasan global, jadi tidak bersih, iklim tidak menentu, dan meningkatnya suhu bumi. Kurang lebih seperti itu hubungan antara sepeda motor dengan lingkungan. Bacalah bacaan di atas dengan seksama. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai. Lalu tuliskan pada kartu tanya di bawah ini. Pada bacaan tadi, kalian bisa mencari atau membuat pertanyaan. Semisal seperti saya ini, saya kasih contohnya. Apa alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia di seluruh penjuru dunia? Jawabannya sepeda motor. Mengapa motor lebih banyak digunakan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya? Karena motor memiliki harga yang murah dan praktis. Apa manfaat kendaraan bermotor? Manfaatnya untuk bepergian dan mengirim barang ke tempat lain. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman mempunyai pertanyaan lain atau pemikiran lain juga tidak apa-apa, silahkan kalian tulis. Nah,
Untuk membuat kalimatannya, kalian bisa mengawalinya dengan apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah mempelajari mengidentifikasi sumber-sumber energi, mengamati gambar tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Manfaat yang saya ambil dapat mengetahui sumber daya alam dan pelestariannya. Keterampilan dapat melakukan wawancara secara langsung pada narasumber dan menuliskan laporan hasil wawancara. Maaf, ini menuliskan ya teman-teman. Kalian bisa membenarkan sendiri pada buku kalian. Menuliskan, maaf saya salah ketik. Yang saya akan lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah saya akan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan terus belajar dengan semangat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Mengidentifikasi sumber-sumber energi alternatif dan mengamati gambar tentang usaha pelestarian kekayaan hayati hewan dan tumbuhan. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.